Selamat berjumpa. Salam dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Nah, selamat berjumpa kembali kita dalam channel kita Bebaskan. Belajar bersama aspek kehidupan. Lalu aspek kehidupan apa saja? Ya banyak sekali memang. Jadi sesuai dengan bidang yang saya geluti, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan yang saya alami dan pengalaman selama menjadi praktisi HRD ya, tentang psikologi positif atau positif psikologi. Itulah di dunia barat lah ini dipelajari secara lebih detail. Jadi seorang ahli Profesor Martin Seligman ini ya orang yang menggeluti tentang psikologi positif. Nah, kok disebut positif ya? Ya, apa ada psikologi negatif? Nah, ini pertanyaan ini. Memang tidak semata-mata disebut sebagai psikologi negatif ya. Tetapi kita tahu bahwa pada setelah Perang Dunia Kedua itu memang banyak hambatan gangguan mental. Maka psikologi banyak sekali memfokuskan diri untuk melakukan penelitian, intervensi, terapi terhadap pasien-pasien baik tentara maupun sipil. Nah, kita tahu bahwa di dalam psikologi saat itu memang itu yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Jadi kita mengenal banyak disorder. Order itu kan teratur, disorder tak teratur berarti ada gangguan atau kelainan. Distress, ada orang yang stres, tapi jangan lupa nanti ada eustress. Eustress itu artinya stres yang memang baik. Jadi stres itu ada yang buruk tapi ada yang baik. Karena kalau orang tidak diberikan stres, yaitu eustress, dia tidak akan maju. Harus dicubit, harus dicambuk, harus disentil supaya maju maksudnya. Kalau tidak dia akan loyo, lemes. Kita kenal juga dysfunction, fungsi-fungsi mulai menurun. Kemudian disease, penyakit, disease. Nah, disitulah yang berkaitan dengan mental, maka psikologi pada saat itulah banyak berperanan. Maka seolah-olah itu sebagai psikologi negatif. Gitu. Intinya membantu pasien-pasien yang terganggu, terhambat kesehatan mentalnya. Itulah suka orang lalu dilawankan dengan positif psikologi masa berikutnya ini. Nah, tetapi kita di dalam dunia ini secara statistik kita tahu bahwa persentase orang yang mengalami gangguan itu juga tidak semuanya, artinya tidak 100%. Mungkin sekitar 20-25% sudah cukup besar. Itu yang memang harus kita tangani. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau 25% lah katakan itu yang harus kita tangani, sisanya terus bagaimana? Berapa besar itu? 80 atau 75% itu orang-orang yang tidak bermasalah, tidak punya hambatan, tidak ada gangguan di dalam kesehatan mental. Terus, lah di sini letaknya fungsi psikologi positif. Jadi Martin Seligman ini, profesor ini, pernah menyatakan bahwa sebetulnya ada 3 fungsi psikologi. Pertama tadi itu yang terhambat, terganggu, ada gangguan mentalnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini harus mencari potensi-potensi yang ada pada diri individu, pada diri kita semua.
Kita semua punya potensi. Jadi itu harus digali. Maka nanti kita akan melihat karakter strength dan virtue, artinya kekuatan-kekuatan kita itu apa, potensi-potensi yang kita miliki itu apa lah. Ini Prof. Seliman menulis buku ini. Nah, karakter strength and virtue, bukunya cukup tebal ya. Nah, ini mencakup semua potensi yang ada pada diri manusia, harus digali. Dan sekali kita bisa mengidentifikasi positif yang ada pada diri kita, virtue yang ada pada diri kita, kebijaksanaan yang ada pada diri kita, seyogyanya tidak lagi usah berpikir tentang yang negatif. Jadi konsep psikologi positif itu semacam ada tong berisi air keruh. Bagaimana caranya supaya yang negatif-negatif ini bisa pergi? Yang pertama harusnya di-drain, dibuka, dibuang aja. Dibuang, diganti yang baru, yang bersih. Kalau memungkinkan. Nah, nanti pada diri manusia itu tidak semua mau dan tidak semua rela untuk membuang yang keruh-keruh itu, yang tidak baik itu. Maka cara kedua adalah ya di-drain aja pelan-pelan. Sambil terus diisi yang bersih. Ini keluar, lama-lama persentase yang bersih itu akan menjadi dominan, akan menguasai seluruh drum tadi ya, tong tadi itu. Maka ya lama-lama sebenarnya yang kotor, yang keruh, yang tidak baik itu akan tersisih dan terisi dengan hal-hal yang positif. Demikian juga dalam pemikiran kita, dalam konsep kita, dalam perilaku kita. Kalau yang negatif itu kita babat habis sulit, ya tidak apa-apa. Isilah dengan hal-hal yang positif, yang baik. Otomatis di dalam tempat itu akan terdorong semua dan akhirnya akan keluarlah yang buruk-buruk gitu. Nah, ini kurang lebih dasar pemikirannya. Walaupun tidak 100% itu bisa berlangsung dengan lancar ya. Jadi psikologi positif konsepnya seperti itu. Nah, kita lihat ini ada buku lain ya. Psikologi positif dalam praktek ya. Kemudian ini ada 4 buku. Positive Psychology, wah, mulai. Exploring the best in people. Nah. Jadi bagaimana orang itu dicari yang baik-baik. Jadi nggak usah bicara yang negatif-negatif malah. Karena biasanya orang kalau diajak ngomong yang negatif, dia akan defense mekanisme. Dia akan melakukan pertahanan egonya. Karena kalau dia mengakui yang buruk-buruk, dia akan tersakiti juga harga dirinya. Nah, itu jeleknya manusia. Tapi itu pilihan. Dan di dunia ini tidak mungkin orang itu habis gitu. Mesti ada. Dan itu kadang-kadang bisa menjadi imunisasi juga bagi kita yang tetap mengarah supaya jadilah pribadi unggul. Nah, maka selalu semboyan saya adalah jadilah pribadi yang unggul gitu. Dahsyat, luar biasa, itulah esensi manusia. Diciptakan dahsyat, luar biasa. Nanti pada sesi berikut kita akan lihat secara anatomi, secara fisiologi, secara medis, itu kita memiliki kedahsyatan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dan bahkan itu ditiru di dalam teknologi yang maju. Misalnya, cybernetics itu adalah proses berpikir manusia dalam mencari tujuan supaya sampai ke tujuan. Dipakai dalam teknologi persenjataan. Tembakan sini harus sampai sasaran. Bagaimana cara? Setiap detik dievaluasi. Nah, nanti kita bicarakan itu. Nah, kembali kepada psikologi positif. Jadi,
Ini yang perlu dipompa hal-hal yang positif. Karakter strength kita. Ini ada nanti dalam survei gratis kita bisa menemukan, atau di dalam alat-alat yang lain juga gampang ditemukan. Kita bisa menemukan 24 hal. Nah, nanti lihat aja lah 3 atau 5 yang paling atas. Oh, itulah kurang lebih kekuatan saya. Kita lihat juga 3 atau 5 yang bawah. Oh, ini kurang lebih kekurangan saya. Pompa kekurangan-kekurangan itu. Kembangkan supaya tetap menjadi pribadi unggul. Walau bagaimanapun pribadi yang unggul pasti akan sukses. Dan semua itu didasari kembali lagi happiness. Jadi jangan terbalik bahwa kita sukses baru happy. No. Kalau kita dikasih duit, kita sukses, jabatan dan sebagainya, sebentar turun. Tapi kalau kita punya basis happiness yang didasari sebagai psikologi positif, dia akan langgeng, dia akan menetap, dan itu tidak akan tergoyahkan. Nah, tetapi di dalam kenyataan kita melihat sekarang, dalam konkretnya, ada orang yang mampu menemukan potensi, karakter strength, kekuatan-kekuatan. Tapi